والذرية
أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى في درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وأدعه علينا وفي هذا المسجد والمجلس نخص خصوصا وشركة محمد رشيد علي وأصحاب الحق علينا والمعلمين ولمن دفن في هذه البكة إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Thumma salah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini masih tetap Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat di atas nikmat, keutamaan di atas keutamaan, yaitu adalah nikmat iman, Islam, hidayah, taufik. Seperti hari-hari yang lampau, hari ini masih Allah berikan kepada kita semangat untuk beribadah kepada Allah, tidak menduakan Allah dalam sesembahan kita. Kita berharap mudah-mudahan hari-hari selanjutnya sampai kita temukan ajal menjemput kita,
hari kematian kita mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam, hidayah dan taufik untuk kita sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Tuan Paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk senantiasa kita ikut ngebuntut, kita jalankan segenap titah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga yaumul mahsyar Allah kumpulkan kita di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat dan ta'zim kepada seluruh para jamaah yang hadir pada kajian malam hari ini di masjid tercinta kita, Masjid Jami' Al-Atiq, Kampung Melayu Besar, yang juga hangat keadaan kita saat ini. Saya duduk di hadapan para jamaah didampingi oleh Bapak Ketua Umum Masjid kita, Bapak Haji Fakhri Mufti Nasih, dan juga Bapak RW kita, Bapak Yushalungo SH MM, yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan para tokoh masyarakat, tokoh agama kita senantiasa Allah berikan usia yang panjang dalam taat kepada Allah. Allah ringankan, mudahkan dalam setiap aktivitas sehari-harinya, dan insya Allah Allah jadikan kita seluruhnya umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan tahsinul Fatihah, proses memperbaiki, mempercantik, melatih lidah kita agar tambah fasih dalam membaca surah Al-Fatihah, khususnya di dalam salat kita. Silahkan dibuka surah Al-Fatihahnya masing-masing. Kita awali dahulukan dengan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita yaitu mempelajari Al-Quran ini terkontaminasi dengan bisikan syaitan, gangguan iblis. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Jamaah yang ibu diulang 1, 2, 3. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibas sa'il. Kemudian kita masuk dan melanjutkan makra' bacaan kita, yaitu masih pada surah Al-Baqarah. Ayat keberapa? 60? 63.
Ya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Itu pangkal ayatnya. Betul Pak Dwi Asmoro, betul ya? 63. Yang Ibu sudah dapat? Sudah? Yang Bapak sudah? Ya. Seperti biasa saya akan baca lebih awal. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Kepada para jamaah mohon untuk disimak bacaan saya, didengarkan secara baik. Selepas saya memberikan contoh 2-3 kali pengulangan, baru saya akan berikan kesempatan pada para jamaah juga untuk membacanya. Surah yang sama, ayat yang sama. Namun yang perlu dicatat adalah ketika Bapak, Ibu, para jamaah membacanya, mohon bacaan para jamaah mengacu ikut kepada contoh bacaan yang saya berikan di awal. Ya. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا dzal sukun 2 وَإِذْ أَخَذْنَا. Saya tidak baca dengan memantulkan dzal yang bersukun atau yang mati, sehingga saya harapkan bacaan para jamaah juga tidak memantulkan huruf dzal yang sukun. Wa idz akhadh, karena dzal sukun bukan bagian daripada huruf yang harus kita qalqalahkan. Ya. Wa idz akhadna mitsaqakum. Nah ini dia. Qaf kaf. Qaf kaf. Yang kebanyakan kita baca Al-Quran antara qaf dan kaf sulit untuk kita bedakan bagi lidah yang belum terlatih membacanya. Oleh karenanya proses ini malam majelis Al-Quran ya, dalam rangka kita latih shin, sin, ta, shad, kadang ketuker tuh, qaf, kaf, hamzah, ain, ya. Apalagi keberadaan huruf yang kadang-kadang sulit untuk kita bedakan, atau ketika kita membacanya sama didengar oleh yang mendengar bacaan kita, dia punya posisi berdampingan, bertetanggaan, sulit ya. Fauqakum, fauqakum, makhrajnya huruf qaf lebih atas. Saya analogikan ketika ada anak tangga sampai 5 buah anak tangga, qaf di posisi ketiga, maka kaf di posisi anak tangga yang kedua. Jadi jangan salah, kita mengetuk pintu rumah qaf, nggak taunya kita mau mengucapnya kaf, atau sebaliknya, yang kita niatkan membaca huruf kaf tapi ternyata huruf qaf, ya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. 2 kali itu fawqakum, mitsaqakum, ya. Qaf kaf. Ayo, saya ingin dengar bacaan para jamaah. Sama-sama gabung jamaah yang Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Wa idz ya, yang Ibu yuk. 1, 2, 3. Cakep. Bagus, alhamdulillah. Ya, nilai bareng-bareng, nilainya bareng-bareng. Belum kita coba nanti sendiri-sendiri. Ya, yang Bapak yuk.
Jangan mau kalah beken sama bacaan yang ibu tadi. Yuk, 1, 2, 3. Wa idh akhadna mitsaqakum. Ya, alhamdulillah. Tutup ayat 63. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma jaiz munfasil ma ataina. Hamzahnya di lain kata dari ma, jaiz munfasil, boleh kita baca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat, 1 alif, 2 alif, 3 alif. Ya, untuk menyeragamkan bacaan kita cukup kita gunakan 1 alif atau dengan 2 harakat. Khudhu ma atainakum bi. Saya nggak contohkan buru-buru bacanya pada ikhfa syafawinya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Atainakum bi, tuh 2 sampai 3 ketukan paling enggak. Atainakum bi quwwatin wa. Apa hukum tajwid di sini? Tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Ya, idgham artinya idkhal, memasukkan bunyi selanjutnya pada tanwin yang sebelumnya, namun juga dengan memperhatikan nilai gunnahnya. Bi quwwatin wadhkuru, bi quwwatin wadhkuru. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya. Mohon diperhatikan ma atainakum bi quwwatin wa. Itu perhatikan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sampai nafasnya, sampai nafasnya. Insya. Ayo Bapak, yuk coba tarik nafas dalam-dalam. Mohon berkah pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan yang punya penyakit paru, sesak napas, asma, ya, dan gangguan pernapasan yang lainnya, berkah Al-Qur'an insyaallah mudah-mudahan malam ini hilang Allah sembuhin. Amin ya rabbal. Khudhu ma atainakum. 1 jamaah yang Bapak. 2, 3. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ibu, 1, 2, 3. Jamaah yang Bapak, 1, 2, 3. Ya. Sekarang kita coba sendiri-sendiri. Yang berkenan untuk mencoba silahkan. Yang mau menguji dirinya sendiri sejauh mana dia mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 63.
Pada potongan yang pertama pangkal ayat wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jangan lupa ya, ra-nya ketika kita wakafkan ya dalam keadaan tebal. Dalam keadaan tebal. Tur. Kemudian penggalan yang kedua tutup ayat khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayo silakan jamaah yang bapak, jamaah yang ibu silakan coba. Paham Bali silakan. Wa idz akhadna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na Selanjutnya setelah paham Bali siapa? Khudhu ma atainakum. Oh, ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma Wadhkuru panjang. Wadhkuru wadhkuru panjang. Panjang ru wadhkuru. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Langsung jamaah yang ibu ada atau masih di bapak? Silakan. Oh iya, biasanya ada yang ikut. Siapa? Pak Jaja, silakan. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. Khudhu ma atainakum. Silakan. Iya, alhamdulillah. Yuk, coba ke jamaah yang ibu. Silakan. Sampai ya. Lagi terus. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Bagus. Khudhu ma atainakum. Setelah Bu Jaja, silakan. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bagus. Ya, siapa tadi? Bu Mega. Bukan? Pak Guru. Pak Guru. Bu Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na
fawqakumut tur. Bagus. Khudhu ma atainakum. Khudhu ma atainakum biquwwatin Wadhkuru, jangan di wadhkuru ma fihi fihi la'al. Betul? la'allakum tattaqun. Yuk, satu lagi. Jamaah yang ibu. Silakan. Fauqakumut khudhu ma atainakum. Ya, siapa? Nenek kembar ya? Ya. Masih lagi ada? Yang Bapak, ayo. Masih ada waktu. Pak Dwi Asmoro, ayo. Bang Wiwit. Ya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. bagus. Khudhu ma atainakum setelahnya. Ya, alhamdulillah. Setelah Pak Syekh Wahyudi, siapa lagi? Mang Asep, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idh akhadna mitsaqakum Wa mitsaqakum. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Khudhu ma atainakum. Siapa yang ingin coba? Pak Joni Well, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Diulang dari wazkuru. Wazkuru ma Fihi la. la'allakum tattaqun. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Baca surah Fatihah untuk muallif hadzal kitab lil Imam Asy-Syaikh Ibnu Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Ya mujibas sa'ilin. Silahkan baca arti terjemahnya, Pak Hambal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya mau coba dengar terjemah yang ibu coba. Ya tanpa mic nggak apa-apa, silakan siap aja. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Baqarah ayat 63 ini lagi-lagi masih berbicara tentang kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dalam kitab ini dikatakan Tafsirul Qur'anil Azim dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, yaqulullah ta'ala mudzakiran Bani Israel. Allah sampaikan ini ayat untuk mengingatkan kembali kepada kaum Bani Israel yang nabinya diutus oleh Allah adalah sosok yang paling sabar. Gimana nggak sabar? Yang dihadapin kaumnya, kaum Bani Megelinati, orang Betawi bilang. Pembangkangannya lebih nyata, lebih jelas kalau berbanding dengan kaum-kaum sebelumnya, bahkan sesudahnya, kaum Bani Israel. Saking hebatnya ini cerita, dalam Al-Quran hampir 1/8-nya cerita tentang kaum Bani Israel dituangkan di dalam Al-Quran. Tentang apa? Ma akhadha alaihim minal uhudi wal mawathiqi bil imani bihi wahdahu la syarikalah wattiba' rusul. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peringatan Allah kepada kaum Bani Israel. Untuk apa? Untuk kaum Bani Israel diambil janji oleh Allah, diajak untuk berikrar di hadapan Allah. Apa bentuk ikrarnya? Bil imani bihi wahdahu la syarikalah. Agar kaum Bani Israel beriman, bertauhid, berakidah hanya kepada satu Tuhan, nggak ada lagi lain Tuhan selain Allah. Jadi maaf, kalau dikatakan dahulu sebelum datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran agama tauhid, apakah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu tidak membawa agama tauhid? Tidak. Jawabannya sama. Nabi Adam sampai Nabiullah Isa sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa agama, yaitu agama tauhid. Meskipun pensyariatannya, cara beribadahnya, kaum umat Nabi Muhammad dengan kaum Nabi dan Rasul terdahulu berbeda, ya, berbeda. Pensyariatannya, cara sujudnya, tapi yang dituju ghayahnya
destinasi penyembahannya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarallahu ta'ala annahu lamma akhadha alaihim mithaq rafa'al jibal. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan tuh kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengangkat al-jabal. Apa artinya jabal? Gunung. Gunung yang dimaksud di sini adalah Sinai. Ya, gunung yang disebut di sini adalah lintasan semenanjung. Itu antara tanah Arab Mesir dengan Israel. Apa bahasanya kalau dulu kita belajar letak geografisnya di Mesopotamia ya. Nah, yang tempat baginda Rasul sebelum proses Isra dan Mi'rajnya mampir tuh sebentar sebagai hormah, takriman, untuk menghormati, di mana Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam pernah bertahanus di atas bukit Tur tadi itu. Ya. Jadi ketika ikrar Bani Israel di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas kepalanya kaum Bani Israel yang begitu banyak, Allah angkat tuh al-jabal, gunung, di atas kepalanya. Artinya apa? Allah ingin memberikan satu ancaman kepada kaum Bani Israel, ente kalau mau ikrar di atas di hadapan ane, lihat di atas ente ini ada gunung. Ini secara nyata, Pak. Bukan kias, bukan seolah-olah, tapi kenyataannya gunung itu di hadapan matanya Bani Israel jelas ada di atas kepalanya Bani Israel, kaumnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu kesungguhan di dalam hati mereka. Jangan sampai ente berikrar untuk senantiasa dan setia ngabdi kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente berpaling dari janji dan ikrar ente, maka niscaya ini gunung bisa saya lepas. Yang tadinya diangkat dilepas sama Allah. Artinya apa? Ketiban Bani Israel. Saya pas lagi mutalaah ini, baca ini tafsir, mang enaknya modelnya diginiin juga nih pejabat kita. Bukan lagi di atas Quran, nggak ada takut-takutnya. Nyalinya terlalu gede. Konon katanya menyerap, menampung semua aspirasi masyarakat dan warganya, rakyat yang dipimpinnya, tapi nggak urung kelakuannya bikin kecewa mulu. Mereka punya rakyat dia punya harta benda habis, pajak semuanya dikeruk-kerukin. Yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya, melonjak. Pas lagi kemarin tuh tes PCR, terus alat-alat medis, masya Allah, ya, ada bisnis di dalamnya. Apakah itu sesungguhan atau hanya sekedar hoax? Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang tahu. Jika benar mereka memperkaya diri di saat rakyatnya justru dalam keadaan yang sangat membutuhkan, ekonominya sangat lemah, hampir terpuruk, banyak yang meninggal karena sebab kelaparan, hilang pekerjaan, hilang mata pencaharian, kepala keluarga suaminya, nafkahnya nggak dapat untuk istri dan anak-anaknya, zalim itu namanya. Makanya saya nih begitu lihat nih mutalaah nih begini kitab, ya Allah, mudah-mudahan ya cukuplah dengan Al-Quran. Kalau masih berani juga dengan Al-Quran, mang enaknya Allah angkat tuh janji para pejabat kita, pemimpin kita, di atasnya bukan lagi Quran tapi gunung. Begitu dia korupsi langsung timpain aja, nggak pakai lagi meletus. Semeru batuk kemarin katanya, itu batuk doang, nggak dicabut sama Allah sampai akar-akarnya. Begitu dia udah zalim, nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan, yang dia ikrarkan, udah langsung ditimpain aja musibah. La haula wala quwata. Tapi konsep yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak hanya satu orang yang melakukan tindakan kezaliman. Adzambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi. Awas nih, makanya hati-hati kita. Makanya perlu diperhatikan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus selalu seimbang, jangan sampai timpang. Bagaikan kaki kalau nggak ada satu akhirnya ningkring gitu.
Kudunya harus dua-duanya kita berjalan tuh seiring sejalan. Amar ma'ruf nahi munkar itu begitu. Sebab apa? Kalau ada banyak di antara kita yang amar ma'ruf, ngajak kebaikan, ya, yuk ibadah, yuk ngingetin sesuatu yang bisa menggapai rahmat dan ridho Allah, bagus. Tapi yang kurang ini nahyu anil munkar, mencegah orang agar jangan sampai berbuat kemaksiatan, kesesatan, kezaliman. Ini yang kurang. Apalagi setelah FPI dinyatakan dibekukan, ormas yang terlarang. Ayo kita cari lagi mana ormas-ormas yang kalau soal mencegah kemaksiatan ada di garda terdepan. Belum sampai saat ini saya ngelihat, belum saya temuin lagi. La haula wala quwata. Sebab kalau udah satu orang berbuat kezaliman kemudian nggak ada orang yang mencegahnya, Allah datengin azab nggak kepada orang yang berbuatnya doang, enggak. Konsepnya keseluruhan orang. Siapa yang ada di tengah-tengah hidup bergelimang kemaksiatan, kemudian dia akhirnya diam, dia nggak mau berbuat sesuatu untuk perbaikan lingkungan dan masyarakatnya, maka ketika datang satu musibah tuh nggak pakai palah pilih. Siapa yang buang sampah sembarangan, gue masukin aja rumahnya, banjirnya di sini dong. Enggak. Satu RT kena, satu RW kelibas sama air. Tuh, ya. Makanya untuk jadi perhatian kita masyarakat, ya, kita sayang pemimpin kita kalau akhirnya mereka berbuat zalim lagi, ya. Kalau udah datang musibah kayak begini, boleh jadi tuh korban Semeru kemarin, Kalimantan Barat 51 hari 51 malam di dalam rumahnya kegenang air, banjir. Belum lagi NTT sama Sulawesi Selatan 7,2 skala Richter katanya, dan berpotensi tsunami. Apa mereka keseluruhan yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan? Enggak juga, karena kesalahan seluruhnya serempak kompak, massal, bukan lagi personal. Kita massal berbuat maksiat kepada Allah. Ya, la haula wala quwata. Wa rafa'al jabal ala ru'usihim. Allah angkat itu gunung di atas kepala kaum Bani Israel. Untuk apa? Liyuqirru bima uhidu alaih. Untuk bisa menekankan kepada mereka bahwa ikrar syahadah yang mereka perjanjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, awas jangan sampai dilanggar kaum Bani Israel. Itu kata Allah. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang senada dengan surah Al-Baqarah ayat 63 ada juga di surah Al-A'raf 131. Bunyinya wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Surah Al-A'raf 171. Ada sedikit perbedaan pendapat antar ulama. Yang dimaksudkan at-tur di sini apa? Riwayat Ibnu Abbas menyatakan at-tur di sini adalah ma'an bata minal jibali. Yang disebut dengan at-tur di sini adalah semua gunung atau bukit yang di bukit tersebut tumbuhlah tetumbuhan. Malam yunbit falaisa bitur. Kalau hanya sekedar bukit saja tapi enggak ada tetumbuhannya, enggak disebut dengan tur namanya. Ya. Tapi seluruh ulama dengan konsensusnya menyatakan tur di sini adalah gunung-gunung yang seutuhnya. Artinya kalau gunung itu ada tetumbuhannya, pohon-pohonan tumbuh, kembang semuanya tumbuh. Ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru. Allah katakan, khudhu, ambillah oleh kalian ma atainakum biquwwatin wadhkuru. Apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwatin, artinya di sini adalah Taurat. Kaum Bani Israel, pengikutnya Musa, kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa, Bu? Bu, kitabnya Bani Israel. Nabi Musa diturunkan oleh Allah sebuah kitab. Nama kitabnya apa? Hah? Taurat. Isa baru Injil.
Ya, Isa baru Injil, Taurat. Makanya di situ disebutkan tuh waqala Al-Hasan. Berkata Al-Imam Hasan fi qaulihi khudhu ma atainakum biquwwah. Yang dimaksudkan dengan ma atainakum yakni at-Taurah. Taurat. Sementara Imam Abul Aliyah war Rabi' Ibnu Anas berkata bahwa kata-kata biquwwatin bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketaatan. Artinya pegang teguhlah oleh kalian ini kitab Taurat dengan ketaatan. Artinya apa yang diperintah oleh Allah dalam firman-Nya di dalam kitab Taurat tersebut, amalin, kerja, taatin. Sama seperti Imam Mujahid mengatakan bi'amalin bima fihi. Maksudnya biquwatin itu adalah dengan ketaatan dan mengamalkannya. Oh, ya. Sedangkan Imam Qatadah mengatakan al-quwwah di sini adalah al-jiddu wa illa qadzaftuhu alaikum. Kalau kalian tidak berpegang teguh dengan ini Taurat, maka kapanpun itu al-jabal, gunung yang berada di atas kepala kaum Bani Israel, segera Allah akan timpakan di atas kepala mereka masing-masing. Kalau kita ini Al-Quran, mereka Taurat. Bayangkan kalau seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ini kepada kita, kaum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, ente pegang ini Al-Quran, baca, amalin. Bahkan Dr. Aiman Rusdi seringkali saya sampaikan ada 5 keharusan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama baca, yang kedua pahamin. Nih proses memahami ya seperti ini. Baca satu ayat terus bongkar isi kandungannya. Itu proses memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau sudah baca, paham, kemudian baru naik tarafnya. Apa? Penghayatan ada, apresiasi dalam hati pun timbul. Bayangin orang kalau enggak baca, enggak mempelajari, gimana bisa nghayatin? Mimpi di siang bolong, jauh panggang dari api. Makanya banyak kita dengar, kita lihat ada orang kalau lagi baca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat, sambil netesin air matanya. Kenapa itu dia? Dia tahu nih Allah lagi bicara apa di saat ayat yang dia baca itu apa. Boleh jadi yang dia lagi baca adalah tentang deskripsi Allah, penggambaran Allah, dibuka tabirnya oleh Allah melalui Al-Quran tentang keadaan penghuni neraka di dalam neraka. Makanya dinetesin air mata sambil dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bukan saya yang masuk di dalam catatan calon penghuni neraka ini ya Allah. Akhirnya dia nangis. Imam boleh jadi kalau misalkan dibawain surah-surah atau ayat-ayat yang menggambarkan tentang ancaman Allah, al-wa'id minallah, sanksi dari Allah, azab dari Allah, dia gemeter sendiri tuh. Dia bacanya langsung khawatir, takut jangan-jangan sanksi tersebut dialamatkan dari Allah untuk diri dia. Makanya dia nangis. Ya. Contoh misalkan lagi baca apa? Alhaakumut takatsur, tentang keadaan orang-orang yang bermegah-megahan di alam dunia sampai ketemu di alam kubur, kata Allah baru nyaho, baru ngerasain. Dibaca Al-Qur'an secara terbata-bata, bukan karena dia nggak fasih, enggak, karena apa? Dorongan getarannya dia punya hati itu terhadap ancaman Allah. Dia takut dia yang kena ayat Allah berupa sanksi itu, dia takut dia yang ketimpa itu dari janjinya Allah. Haula wala quwwata. Setelah pahamin baru amalin, setelah amalin baru sebarluasin, dakwahin. Itu 5 keharusan diri kita terhadap Al-Qur'an. Bayangin kalau Al-Quran ini dikatakan oleh Allah bagaikan Taurat, dan kita umat Rasul bagaikan umat Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sekali kita nggak mengamalkan ini isi kandungan Al-Quran, langsung Allah timpakan gunung di atas kepala kita. Gimana kira-kira? Tapi Al-Quran nggak kalah seremnya memberikan ancaman kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap membelakangi Al-Quran. Al-Quran dijadikan sesuatu yang kesekiannya, bukan yang di pertamanya. Surah Toha, coba silahkan buka. Kalau nggak salah udah di akhir-akhir tuh, di ayat 90-an.
Siapa orang yang menjadikan matanya di alam dunia enggak mau membaca Al-Qur'an, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Surah Thaha ayat berapa itu? 124. Udah pengen akhir-akhir tuh di surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala katakan nih tentang Al-Qur'an. Kaum Bani Israel punya Taurat, kita umat Rasul punya Al-Qur'an. Yang Allah katakan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang ya yang berpaling dari apa yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni adz-dzikr, peringatan atau Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya adalah peringatan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan jadikan hidupnya di alam dunia ini penuh dengan kesulitan, kepayahan, kepelikan. Hidup di dunia Allah dijamin bakalan sulit, susah. Jika Allah kasih yang namanya bencana, musibah, problematika, persoalan, permasalahan, Allah tutup jalan keluarnya. Solusinya Allah nggak akan berikan. Tuh orang yang kalau udah jauh-jauhan dengan Al-Qur'an. Di dunia Allah udah ancam begitu bagi orang-orang yang nggak mau dekat sama Al-Qur'an. Lantas gimana nasibnya di akhirat? Lebih parah lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti ketika yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa taala bakalan ngebutain mata orang yang di alam dunia buta terhadap Al-Qur'an. Di dunia orang punya Al-Qur'an tapi nggak mau baca Qur'an. Di kampungnya ada majelis Qur'an tapi nggak mau duduk di dalam majelis Qur'an. Sama aja dia membutakan dirinya di alam dunia terhadap Al-Qur'an. Di akhirat kejadiannya nanti posisinya berbalik, dibikin sama Allah berbalik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat yaumul mahsyar Allah butain mata mereka. Akhirnya tuh kelompok orang-orang yang nggak mau baca Quran, nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau duduk di dalam majelis Al-Quran, akhirnya diprotes di hadapan Allah. Diminta klaimnya kepada Allah. Ya Allah, di alam dunia saya bisa melihat loh, saya nggak buta loh, saya bukan bagian dari tunanetra loh. Apa aja objek di hadapan saya, panorama di hadapan saya bisa ngelihat. Tapi kenapa yaumul mahsyar saat ini saya punya mata buta? Tuh bu, orang yang nggak mau dengar apa perkataan Al-Quran, bahkan untuk ngebaca pun nggak mau, seolah-olah dia butain matanya terhadap Al-Quran di dunia, nanti di akhirat Allah akan butain. Dia komplain sama Allah, kenapa saya buta? Di alam dunia saya nggak buta. Apa jawaban Allah? Ente nggak ingat? Nih Al-Quran aneh, nih firman aneh yang aneh berikan secara percaya saya kepada sosok yang saya banggakan, yaitu kekasihku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah sampai kepada kalian Al-Quran kalian, tapi ente nggak pernah mempelajarinya, bahkan untuk membacanya aja nggak. Kalau nggak buta apa itu namanya kata Allah? Ya udah sekarang yaumul mahsyar aneh ganti mata ente yang dulu membutuhkan terhadap Al-Quran, aneh sekalian aja butain. Atatka ayatuna fanasitaha. Datang ayat-ayatku kepada kalian tapi engkau menutup mata kalian. Sekarang apa yang menjadi perbuatan kita di alam dunia ternyata itu akan berbuah juga di negeri akhirat kita, tepatnya yaumul mahsyar. La haula wala quwata. Persis seperti apa yang Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel di sini. Biquwatin. Bani Israel disuruh atau diperintah oleh Allah untuk pegang ini Taurat dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengamalannya. Untuk apa?
untuk semua kaum Bani Israel menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa. Lihat di pojok ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Nilai takwa itu apa yang Allah perintah dikerjain, apa yang Allah nggak kepengenin kita ngejauhin. Apalagi kalau misalkan Allah udah ngelarang, jangan ada keberanian kita untuk melakukan apa yang Allah larang. Nih, H-min berapa ini berarti? Tanggal berapa sih sekarang? 22 ya. Coba lihat H-3 nih. Lihat jamaah. Siapa yang mau taat dengan qaulnya para ulama untuk kita menjaga akidah, apapun bentuk alasannya, moderasi dalam beragama kek, untuk menjaga kerukunan antar beragama kek, kalau ada ucapan-ucapan yang di dalamnya ada substansi, konten, apa disebutnya, justifikasi, pembenaran terhadap ajaran dan tauhid orang-orang yang di luar Islam, maka dikhawatirkan akan tergadai dia punya iman dan juga tauhidnya. Dengan apa? Ucapan selamat Natal ya saudaraku wahai kaum Kristiani. Ya Bu, saya mau tanya sama Ibu. Besok tanggal 25 Desember ada lebaran siapa ya? Saudara sebangsa kita, kaum Nasrani, orang Kristiani. Ibu mau ucapin? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau dituduh nanti nggak Bhinneka Tunggal Ika gimana? Kalau Bapak mau ngucapin? Mau ngucapin Pak? Merry Christmas ya Jang. Merry Christmas ya Pak. Atau punya atasan, Merry Christmas ya Bos. Mau ngucapin? Mau nggak ngucapin? Yang mau ngucapin silahkan. Yang nggak mau berarti sama sama saya. Sebab Buya Hamka aja siap untuk meninggalkan kursi ketua MUI-nya di zaman terdahulu. Cuma karena satu sebab, dia nggak mau mengucapkan yang namanya ucapan selamat Natal terhadap umat Kristiani. Akhirnya diambil, dilepaskan, maaf bukan diambil, dilepaskan tuh bangku ketua MUI. Hanya apa? Untuk memperkokoh dia punya keimanan aja, biar nggak tergadaikan. La haula wala quwata. Ini saya punya guru-guru mengajarkan kepada saya demikian. Yang kepengen ngucapin silahkan aja. Yang pengen ngucapin silahkan. Tapi bagi saya, orang yang ngucapin selamat Natal nanti di malam 25 atau pada saat tanggal 25 Desember, di dalamnya bagi saya, lagi-lagi saya katakan, bagi saya di dalamnya ada konten, ada makna, justifikasi, pembenaran. Betul, Isa itu adalah anaknya Tuhan. Betul, dalam pemahaman ente ada oknum anak Tuhan. Betul, akidah ente yakni Trinitas. Seolah-olah begitu. Iya Pak. Kalau Bapak sih, Ibu sih, insya Allah akidah kita kuat. Sama hal-hal yang begitu juga kita obah. Coba kadang-kadang kita punya anak nih, ya, kita punya keturunan yang belum sampai pemahamannya kepada titik ini. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Kaum Bani Israel aja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang teguh Taurat. Disuruh betul-betul nih. Kaum Bani Israel itu jangan sampai kalian mendurhakai apa yang menjadi firmanku, kata Allah Subhanahu, yakni Taurat. Kita demikian juga. Berapa banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kata-kata daripada Nabi Allah Isa sendiri ketika bahkan masih dalam buayan. Inni Abdullah, ya kan? Aku ini adalah hambanya Allah. Nggak dikatakan oleh Nabi Allah Isa, Inni benullah, sungguh aku ini adalah anaknya Allah. Kalau kita pakai ngucapin, saya nggak tahu tuh kemana arah bacaan suratul Ikhlas ayat ketiga, ayat keempat yang sering kali kita ucapin, yang kita baca. Lam yalid walam yakun lahu. Apa artinya? Allah nggak beranak, Allah juga nggak diperanak.
Berabe juga kalau Allah beranak, siapa bidannya? Siapa yang nolongin peranakan Allah ketika Allah keluar? Kapan, berapa hari puput pusernya Allah tuh? Allah bersih, Allah suci dari semua sifat-sifat makhluk, yakni manusia. La haula wala quwata. Baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan di ujung tahun, Bu yang punya anak, Bapak yang punya anak remaja, ya, kunciin anak remaja kita ya, jangan pakai keluar ya. Kalaupun mau keluar dengan kegiatan-kegiatan yang agamis, fadhal silakan. Tapi lepas itu segera untuk kita perintahkan pulang ke rumah. Buya Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa sungguh bencana dan musibah yang Allah akan berikan itu akan lebih besar, titiknya, waktunya adalah pada saat pergantian tahun Masehi. Berapa banyak kemaksiatan bergelimang di malam tersebut, ya. Ini jauh-jauh hari, padahal besok Rebo malam Kemis masih ketemu nggak di ujung tahun? Masih kan? Berarti dari sekarang saya omongin, besok saya tandesin lagi. Jangan sampai kita punya anak-anak muda, kita punya anak-anak yang belia, pemuda kita, pemudi kita, di malam tahun baru dia berkeliaran, dia nongkrong di kafe-kafe. Jangan, ya, jangan. 2016 saya dulu pernah lihat timeline koran, judulnya 3.000 sampai 4.000 ton sabu-sabu ditebar di tengah-tengah ibu kota Jakarta untuk pesta narkoba memeriahkan malam tahun baru Masehi, malam tahun baru. Makanya terlalu jelas perbedaannya, peringatan tahun baru Masehi dengan malam tahun baru Hijriyah. Kalau malam tahun baru Hijriyah, umat Islam pada kumpul di masjid, di musola, kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun, turun berkah tuh di setiap tempat diperingati itu. Tapi kalau di malam tahun baru Masehi, oh Masya Allah, ya, laki perempuan kumpul. Di 2018-nya saya baca itu riset, entah siapa, saya lupa tuh jurnal saya baca. Riset di tahun 2018 tuh, 1 tahun sebelum datangnya COVID-19. Dicari jam 5 sore, malamnya malam tahun baru jam 5 sore. Maaf, alat kontrasepsi habis ludes diborong sama anak-anak muda. Kondom, alat kontrasepsi. Mau cari hotel di malam tahun baru nggak bakalan dapet gitu ya. Semuanya udah penuh, kebook, booking full. Cuma kita nggak tahu aja siapa yang ngebooking tuh. Apakah laki bini udah jadi pasangan yang sah, atau anak-anak muda yang siap berzina di malam itu. Kita takut malam itu akhirnya datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, anak kita nyempil di situ bareng orang-orang yang bermaksiat. Na'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga kita, diri kita, dan juga jaga keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah beri sehat untuk kita. Allah kasih kesempatan kita untuk selalu cinta kepada majelis ilmu, dan doakan salah satu jamaah kita malam Kamis, Bapak Muhammad Soleh dan juga istrinya, Ibu siapa namanya? Ibu Sumiati, ya, dalam keadaan yang kurang sehat. Kita doain mudah-mudahan keduanya Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kepulihan, Allah sehatkan badannya, Allah berikan fit staminanya. Dan juga untuk kita seluruhnya yang sehat, mudah-mudahan Allah tetap dan lestarikan nilai sehat dalam diri kita. Bukan hanya sekedar jasmani yang Allah sehatkan. Kalau ada masih kekotoran noda di dalam batin kita, roh kita sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin ya rabbal. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah husnul khatimahkan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. Bareng-bareng baca Rabbi ighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما جاهلا وارزقنا واتاه فالنهار واجعله لنا حجة. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.